dengan kami bersama saya Kak Noton dan Tante Lili. Nah, udah lama nih kita gak berjumpa. Walaupun kita di rumah, dimanapun kita berada, kita harus tetap memuji Tuhan. Nah, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Ku tambah 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 cinta dia.
Oh iya. Iya. Terus kita mau nyanyi lagi nggak? Kita sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke. Terus kita keliling bikin doa ya. Ya, siap Bang. Kita angkat pujian. Ku ingin mendengar cerita. Adik-adik semuanya lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh panca indera kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua dengan berkat dari sorga, beristimewa Tuhan. Firman-Mu yang sebentar kami dengar, boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan diri kakak. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama kakak, Kak Sinta. Jadi adik-adik boleh panggil saja Kak Sinta. Nah, puji Tuhan, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik. Pernah tidak adik-adik merasakan sepertinya hari itu terasa lama sekali? Ya, siangnya kok lama banget ke malam. Ataupun sebaliknya, malam kok lama ya, belum juga pagi dan begitu. Nah, adik-adik, pernah tidak adik-adik merasakan demikian? Seolah-olah matahari dan bulan tidak bergerak. Pernah? Ya, pastinya kita semua pernah ya merasakan demikian. Kakak juga pernah merasakan yang demikian adik-adik. Nah, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel juga pernah merasakan hal yang demikian. Matahari dan bulan tidak bergerak. Matahari dan bulan berhenti. Itu yang dialami oleh orang Israel. Adik-adik mau tahu ceritanya? Mari perhatikan, kakak akan menceritakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Judul firman Tuhan yang akan kakak bawakan adalah Matahari dan Bulan Berhenti Bergerak. Sekali lagi, matahari dan bulan berhenti bergerak. Terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya dulu, adik-adik tahu tidak siapa itu Yosua? Yosua itu, ya kakak sebut saja Om Yosua ya. Om Yosua itu adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Om Yosua itu adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa, yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Jadi Om Yosua itu adalah pemimpin bangsa Israel.
Dan orang Amori pada saat itu mereka menjadi takut ketika mereka mendengar bahwa Om Yosua telah menaklukkan Yeriko, merebut kota Ai, dan membuat persahabatan dengan penduduk Gibeon. Nah, adik-adik tahu tidak? Gibeon ini adalah kota yang sangat besar. Besarnya kota ini melebihi kota Ai. Dan penduduk yang ada di Gibeon, semuanya itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, adalah pahlawan. Nah, adik-adik tahu sendiri bukan? Kalau pahlawan berarti kuat, mereka gagah perkasa. Dan ketika itu Raja Adoni ini adalah merupakan Raja Yerusalem. Dia mengajak raja-raja orang Amori lainnya untuk bergabung dan menyerang kota Gibeon. Karena apa? Karena kota Gibeon ini telah melakukan persahabatan, telah mengikat persahabatan dengan Yosua dan bangsa Israel. Akhirnya orang Amori, Adoni, Raja Yerusalem, dia mengajak raja-raja orang Amori lainnya untuk bergabung dengan dia melawan kota Gibeon. Nah, raja-raja yang diajak olehnya itu semuanya raja-raja orang Amori ya. Yang pertama Raja Yerusalem sendiri, yang kedua Raja Hebron, yang ketiga Raja Yarmut, yang keempat Raja Lakis, dan yang kelima Raja Eglon. Jadi ada 5 raja ya adik-adik. Kelima raja ini semuanya dari Amori. Mereka bergabung untuk memerangi, untuk melawan Gibeon. Karena yang tadi kakak katakan bahwa Gibeon telah mengikat persahabatan dengan orang Israel. Nah, pada saat kelima raja ini dan seluruh tentaranya berkumpul dan berkemah mengepung Gibeon, orang-orang Gibeon mengetahuinya bahwa ada 5 raja-raja, mereka sedang mau menyerbu, mau memerangi kota mereka, kota Gibeon. Akhirnya orang-orang Gibeon mengirim utusan mereka untuk pergi menemui Om Yosua dan orang Israel. Pada saat itu Yosua sedang berada di perkemahan di Gilgal. Akhirnya utusan dari Gibeon ini pergi untuk menemui Yosua dan meminta pertolongan kepada Yosua dan bangsa Israel. Nah, mereka pergi nih, utusan ini pergi. Sesampainya di perkemahan di Gilgal, perkemahan Yosua dan orang Israel, mereka katakan kepada Yosua nih, mari bantu kami, tolong kami, selamatkan diri kami. Sebab raja-raja orang Amori telah berkumpul untuk menyerang kota kami, kota Gibeon. Nah, lalu Om Yosua ini dia mau menolong orang Gibeon. Akhirnya Yosua dan tentara, nah adik-adik, Yosua juga punya tentara loh. Tentara Yosua itu juga gagah perkasa. Mereka akhirnya mau menolong orang-orang Gibeon. Akhirnya mereka berangkat dari Gilgal. Nah, kenapa Yosua dan tentaranya yang gagah perkasa itu berani untuk menolong orang Gibeon, untuk melawan raja-raja orang Amori? Karena adik-adik tahu Tuhan sendiri yang telah berjanji untuk menyerahkan orang Amori ke tangan Yosua dan bangsa Israel. Nah, Yosua percaya akan janji Tuhan itu. Yosua tidak pernah meragukan janji Tuhan. Akhirnya dia bersama tentaranya, mereka berani untuk pergi menyerang raja-raja orang Amori. Lalu kemudian mereka berangkat dari Gilgal, menyerang orang Amori itu secara tiba-tiba, secara diam-diam. Nah, belum sampai di situ adik-adik. Kemudian Tuhan pun mengacaukan tentara orang Amori. Tuhan pun mengacaukan tentara prajurit orang Amori dan membuat mereka mengalami kekalahan yang besar. Apakah perang sudah selesai? Belum adik-adik, perang belum selesai. Kemudian tentara orang Amori itu mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri ke Bet Heron. Tetapi
Tuhan melihat dan Tuhan menurunkan hujan batu yang sangat besar. Adik-adik tahu hujan batu? Kalau hujan batu itu tertimpa, maka orang itu akan mati. Dan itu yang dialami oleh tentara orang-orang Amori. Mereka mati karena hujan batu yang besar dari Tuhan itu. Nah, luar biasa Tuhan kita. Dia punya banyak cara untuk menolong setiap umatnya, untuk menolong setiap orang-orang milik kesayangannya. Nah, ini yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Tuhan mengirimkan hujan batu besar dari langit sehingga para tentara orang Amori itu mati. Dan adik-adik tahu, tentara orang Amori itu lebih banyak yang mati karena hujan batu besar dari langit daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah, kemudian perang belum selesai adik-adik. Pada saat itu Yosua dia melihat bahwa matahari sebentar lagi akan terbenam. Adik-adik tahu kalau matahari terbenam berarti malam akan tiba, gelap akan tiba. Nah, kalau gelap tiba, kalau malam datang, berarti bisa saja dari kelima raja ini dan prajuritnya bisa saja melarikan diri. Benar? Nah, maka dari itu Yosua dia meminta kepada Tuhan untuk memberhentikan, untuk membuat matahari dan bulan berhenti. Sekali lagi, Yosua dia melihat bahwa matahari akan terbenam dan akhirnya dia meminta kepada Tuhan untuk membuat matahari dan bulan berhenti. Apakah Tuhan mendengar? Iya, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar Yosua. Dan akhirnya pada saat itu juga matahari dan bulan berhenti. Matahari berhenti di atas Gibeon dan juga bulan pun berhenti di atas Ayalon. Keduanya tidak bergerak adik-adik. Kira-kira sehari penuh. Jadi tidak ada malam. Jadi sehari penuh itu hanyalah siang. Dan karena matahari dan bulan berhenti bergerak, Yosua dan bangsa Israel ini bisa menyelesaikan perang mereka melawan orang Amori. Nah, ending dari cerita ini, akhir dari cerita ini adik-adik, Yosua dan orang Israel menyelesaikan perang melawan orang Amori, mengakhirinya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Luar biasa Tuhan kita adik-adik. Ya, dia Tuhan yang berjanji tadi dari awal, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Amori ke tangan Yosua dan bangsa Israel. Dan Tuhan juga, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia gagah perkasa, kuasanya tidak tertandingi. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kekuasaannya itu tak tertandingi. Dia siapa? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak bagikan bagi adik-adik semua. Kakak percaya adik-adik di rumah boleh mengerti dan kiranya Tuhan senantiasa memeteraikan firman itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan adik-adik. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau saat ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, tanamkan firman itu dalam hati kami, biarlah kami mengerti bahwa sesungguhnya kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan seluruh bumi, Allah yang sanggup melakukan apa yang jauh dari pikiran kami Tuhan. Tanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, Tuhan jaga lindungi kami dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya kakak serahkan kepada Kak Norton dan Kak Lili. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Nah, barusan kan kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Sinta. Nah, sekarang ada tugasnya nih, ayat hafalan.
buat yang kelas kecil ada di Yesaya 44 ayat 24. Bunyinya, Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Nah, saya ulangin ya. Yesaya 44 ayat 24 yang bunyinya, Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Nah, untuk kelas besar, diingat ya, ayat hafalannya ada di Yeremia 32 ayat 17. Nah, ini lumayan panjang nih adik-adik yang buat kelas besar. Yang bunyinya, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu yang mustahil untukmu. Nah, ini nanti divideoin, dikirimkan ke gurunya kelas masing-masing. Oke, jangan lupa ya.